Di antara deretan bangunan tua dan bengkel sepi di pinggiran kota, terdapat sebuah warung kecil yang selalu hidup meski malam sudah larut. Atapnya dari seng berkarat, dindingnya kayu lapuk, dan papan namanya hanya bertuliskan, "Seblak Bu Sarti," dengan cat merah yang mulai memudar. Tapi jangan tertipu oleh penampilannya. Warung ini adalah legenda. Tempat orang-orang datang dari ujung kota hanya untuk semangkuk seblak yang disebut-sebut punya rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Warung ini buka dari sore hingga dini hari. Semakin malam, justru semakin ramai. Mobil-mobil berjejer di bahu jalan, pengendara ojek online duduk menunggu pesanan, dan suara decak kagum terdengar dari mereka yang baru pertama kali mencicipi. Tapi yang membuat orang-orang tetap datang bukan cuma soal rasa. Ada sesuatu yang menempel di lidah. Sebuah sensasi tak kasat mata yang membuat para pelanggan kembali lagi dan lagi. Seperti candu. Bu Sarti, sang pemilik warung, jarang terlihat bicara. Perempuan tua itu selalu mengenakan daster panjang dan penutup kepala dari kain batik usang. Kulitnya keriput, matanya kecil dan menyorot tajam, seakan bisa melihat langsung ke dalam diri orang yang memandangnya. Ia selalu berdiri di belakang meja kecil, mencium seblak dari besar yang selalu mengepul. Dapur warung tak pernah dibuka untuk umum. Tirai hitam lusuh menutupi celah pintu. Tak ada yang boleh masuk, bahkan karyawan sekalipun. Malam itu, Dina, seorang mahasiswa perantau asal Kebumen, datang untuk pertama kalinya. Ia baru 2 minggu tinggal di kota itu dan diajak 2 temannya makan malam di tempat yang katanya harus banget dicoba. Namanya Warung Bu Sarti. Ia pikir akan bosan dengan menu sederhana seperti seblak. Tapi ketika langkahnya mendekati warung, hidungnya langsung disergap oleh aroma tajam yang menusuk. Tidak seperti masakan biasa. Ada aroma seperti daun terbakar, logam panas, dan pedas yang menghanguskan. Aromanya kayak bukan dari dunia ini, celetuk Dina, setengah bercanda, setengah merinding. Leni, temannya, terkekeh. Itu kenapa warung ini selalu ramai. Makan sekali, nggak bakal bisa berhenti. Mereka duduk di salah satu meja panjang. Di sekeliling mereka, pelanggan dari berbagai latar sibuk menikmati seblak masing-masing. Ada tukang parkir, sopir truk, ibu-ibu muda, bahkan pria-pria berjas yang tampaknya bukan dari daerah sekitar. Dina memperhatikan sekeliling, matanya kemudian tertumbuk pada sosok wanita tua yang duduk diam di pojok ruangan. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, matanya tajam tapi kosong. Ia tak menyentuh makanan, hanya menatap lurus ke arah dapur yang tersembunyi di balik tirai. "Dia siapa?" bisik Dina pelan ke Leni. Leni menoleh cepat, lalu buru-buru berbalik sambil memiringkan bibir. Itu kayaknya mbahnya Bu Sarti. Tapi nggak ada yang tahu pasti. Dia selalu duduk di situ tiap malam. Gak pernah makan, gak pernah ngomong. Kita nyebutnya penjaga kuali. Dina mencibir kecil. Penjaga kuali? Serius? Serius. Warung ini banyak mitosnya. Tapi ya, siapa yang peduli? Selama seblaknya tetap enak, orang gak peduli asal-usulnya. Pesanan mereka datang. Semangkuk besar seblak merah menyala diletakkan di hadapan Dina. Uap panas mengepul dari dalam mangkuk. Tapi bukan itu yang membuatnya terdiam. Ada aroma aneh. Bukan hanya cabai dan bawang, tapi juga seperti bau besi karat. Seperti darah. Dina menunduk, mengamati isi mangkuknya. Kerupuk basah mengambang, dicampur potongan kikil, bakso, dan sayur. Tapi di antara kerupuk itu, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Seperti serpihan hitam kecil. Lembut, tapi bergerak. Saat ia mencoba mengaduk, uap mendadak menyembur lebih pekat. Ia terbatuk, dan dalam sepersekian detik, matanya menangkap sesuatu. Wajah. Sebuah wajah samar, muncul di antara gelombang uap. Wajah seorang pria dengan mata membelalak dan mulut menganga, seolah sedang berteriak, tapi tak terdengar suara. Dina menjauhkan wajahnya dari mangkuk. Ia mengedipkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin hanya bayangan. Mungkin hanya efek uap panas dan lelah. Tapi rasa tidak nyaman mulai muncul. Dan ia tidak tahu bahwa sejak malam itu, sesuatu telah mengawasinya. Sejak malam itu, Dina tak bisa melupakan seblak Bu Sarti. Bukan karena rasanya, tapi karena sesuatu yang ia lihat di dalam uap dari mangkuk panas itu. Wajah samar, mulut menganga, seolah menjerit dalam diam. Semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat aroma besi itu tercium kembali di kepalanya. Ia terbangun pukul 2 dini hari.
Telinganya berdenging. Udara di kamar kos terasa pengap, meskipun jendela terbuka. Ada sesuatu yang menggelitik tengkuknya. Sesuatu yang tak terlihat tapi terasa dekat. Terlalu dekat. Saat ia mencoba tidur kembali, terdengar suara lirih dari luar jendela. Seperti suara perempuan menangis tertahan. Pelan, menusuk, dan anehnya akrab. Dina bangkit, melangkah ke jendela. Namun di luar hanya ada lorong gelap dengan lampu jalan yang berkedip lambat. Tak ada siapapun. Tapi suara itu tetap terdengar. Sekali lagi, lebih jelas. Tangisan. Besok paginya, Dina terlihat lesu di kampus. Di kelas, ia sulit fokus. Saat dosen menjelaskan teori komunikasi massa, pikirannya melayang ke wajah perempuan tua yang duduk di pojok warung. Tatapan kosongnya, arah pandangnya yang tak pernah berubah, menembus tirai dapur. Dan bau kuah seblak yang masih terasa di sela-sela hidungnya, padahal ia sudah sikat gigi 3 kali. Sepulang kuliah, ia memutuskan mencari tahu. Ia bertanya ke teman-temannya soal Bu Sarti. Dia tinggal di belakang warung itu. Sendirian, ujar Dika, teman satu kelas. Katanya pernah punya anak, tapi semua hilang. Gak jelas ceritanya. Pernah diliput di media gak? Tanya Dina. Gak ada yang berani ngeliput. Pernah ada vlogger makanan yang coba review warung itu. Baru rekam 5 menit, dia tiba-tiba pingsan. Videonya gak pernah diunggah. Sejak itu gak ada yang berani nyentuh warung itu secara online. Malamnya, Dina nekat datang ke warung Bu Sarti lagi. Kali ini sendiri, hanya untuk mengamati. Warung tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Tapi malam itu, ada suasana berbeda. Uap dari dapur terasa lebih tebal, lebih berat. Di udara, ada bau seperti kain hangus dan daging direbus terlalu lama. Dina duduk di meja paling belakang, dekat dinding. Pandangannya tertuju ke tirai yang menutupi dapur. Wanita tua di pojok itu masih duduk di tempat yang sama. Diam, tak bergerak sedikit pun. Hanya matanya yang menatap lurus, menembus tirai dapur. Saat Dina memperhatikan lebih lama, wanita itu seperti menggerakkan bibirnya pelan. Bukan bicara, tapi seperti berbisik pada sesuatu yang tidak terlihat. Pintu tirai mendadak bergerak sedikit. Seperti ada angin dari dalam yang mendorongnya keluar. Tapi tidak ada suara orang memasak. Tidak ada suara panci atau centong. Hanya suara gemericik pelan. Seperti cairan kental yang mendidih pelan. Dina menelan ludah. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Memperhatikan celah tirai yang sedikit terbuka. Dan saat itu juga, sebuah mata terlihat di dalam bayang dapur. Mata besar, hitam, tidak berkedip. Menatap langsung ke arahnya. Dina tersentak. Ia berdiri dan hampir menabrak pelayan yang baru datang membawa semangkuk seblak untuk meja sebelah. Maaf, Mbak, ujar pelayan itu. Suaranya datar dan tidak menunjukkan ekspresi. Siapa yang masak seblaknya? Tanya Dina cepat, sambil menahan napas. Pelayan itu menoleh pelan ke dapur. Bu Sarti, jawabnya. Sendiri. Pelayan itu diam sebentar, lalu berkata lirih. Kadang beliau dibantu, tapi saya gak tahu siapa. Soalnya saya gak boleh masuk dapur. Dina makin gelisah. Ia melihat jam tangannya. Sudah hampir pukul 11 malam. Namun pelanggan masih berdatangan. Tak ada tanda warung akan tutup. Ia duduk kembali. Tapi kali ini, ia memperhatikan tirai dapur dengan lebih saksama. Dari balik celah kecil itu, terlihat bayangan seseorang berdiri. Tapi bukan Bu Sarti. Sosok itu tinggi, kurus, dan membungkuk. Rambutnya panjang dan basah. Kepalanya miring seperti digantung oleh lehernya sendiri. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, diam, menatap dari balik kegelapan. Dan tiba-tiba, Dina mendengar suara itu lagi. Tangisan perempuan. Tapi kali ini bukan dari luar jendela kos. Tangisan itu datang dari balik tirai. Dari dapur. Tangis lirih. Penuh luka, seperti suara seseorang yang menyesali hidupnya atau kematiannya. Dina tidak bisa tidur malam itu. Suara tangisan dari balik tirai masih terngiang di telinganya. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar kos yang perlahan menguning terkena cahaya lampu jalan dari luar jendela. Suasana semakin mencekam ketika suara-suara aneh mulai terdengar dari dinding sebelah. Gemerisik, seperti kuku menggores papan kayu.
lalu hening, dan kembali terdengar irama yang sama. Seakan ada sesuatu di balik tembok, berusaha keluar. Dina menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Pukul 2 dini hari, ponselnya menyala. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan balik ke warung itu. Kalau kau sudah melihatnya, kau sudah masuk daftar. Dina terlonjak. Jantungnya memukul dadanya keras-keras. Ia balas cepat. Siapa ini? Maksudnya apa? Tapi pesan itu tidak pernah dibalas. Hanya centang satu. Lalu hilang. Dina mencoba menelpon, tapi nomor itu tidak aktif. Ia ingin menghapus pesan itu, tapi jarinya gemetar. Seolah otaknya tahu bahwa apapun yang tertulis tadi adalah peringatan nyata. Keesokan harinya, Dina datang ke kampus dengan mata sembab. Ia mencari Leni dan Dika, ingin menanyakan lebih lanjut soal warung Bu Sarti. Tapi mereka berdua tidak datang. Anehnya, tidak ada satupun dari teman kampus yang tahu di mana mereka. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Bahkan akun media sosial mereka tidak aktif sejak kemarin malam. Hati Dina semakin tidak tenang. Ia pun memutuskan kembali ke warung itu. Tapi kali ini di siang hari, saat warung masih tutup. Jalanan di sekitar warung tampak lebih suram dari biasanya. Seperti ada kabut tipis yang melayang di udara. Warung Bu Sarti terlihat kosong. Pintunya tertutup rapat dengan rantai besi kecil menggantung di bagian dalam. Tapi yang membuat Dina merinding bukan karena keheningan itu, melainkan sosok yang duduk diam di dalam. Seseorang ada di dalam warung. Tepat di balik jendela kaca buram yang tertutup tirai tipis. Sosok itu duduk menghadap ke dalam, punggungnya membungkuk. Rambutnya panjang, kusut, dan menutupi hampir seluruh punggung. Tidak bergerak, tidak berkedip. Dina melangkah mundur. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat sesuatu di bawah pintu. Secari kertas terlipat keluar dari celah lantai. Dengan ragu, ia membungkuk dan menarik kertas itu pelan. Kertas tua, warnanya kecoklatan seperti disimpan bertahun-tahun. Saat dibuka, ia menemukan deretan nama yang ditulis dengan tinta merah. Beberapa sudah dicoret dengan garis tipis, dan beberapa masih utuh. Ia membaca perlahan. Leni, Dika, dan tepat di bawah nama itu, ada namanya sendiri. Dina R. Tangannya bergetar, lehernya kaku. Ia menoleh cepat ke jendela. Sosok di dalam warung itu masih diam. Tapi kini, kepalanya sedikit miring. Sedikit, menoleh ke arah Dina. Dina memegang dadanya yang berdebar. Ia berlari, menjauh dari warung itu tanpa menoleh lagi. Sepanjang perjalanan, ia merasa diawasi, diperhatikan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menolak menapaki jejaknya. Sampai akhirnya ia sampai di kamarnya. Ia mengunci pintu, menutup gorden, dan mengurung diri. Nafasnya belum teratur. Tapi ketika ia membuka ponselnya, notifikasi baru muncul. Satu pesan, gambar, tanpa teks. Gambar itu memperlihatkan potongan kertas yang sama, tapi kali ini, nama, Dina R, sudah dicoret. Dan di bawahnya, muncul tulisan baru yang baru saja ditambahkan. Diserahkan, Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Angin di luar kamar Dina berembus angin. Tidak sekadar dingin, ia membawa bau. Campuran antara daging rebus, logam terbakar, dan bunga kenanga yang membusuk. Bau itu menyusup lewat celah jendela, mengendap di tirai, dan menusuk ke dalam dada seperti asap pekat yang tak terlihat. Dina duduk di lantai kamarnya. Pintu terkunci. Semua lampu dimatikan. Ia memeluk lututnya, sambil terus menatap layar ponsel yang kini hanya menunjukkan satu gambar. Foto potongan daftar nama yang dicoret, dengan tanggal penyerahan yang semakin mendekat. Tidak ada pesan baru. Tidak ada sinyal. Tapi ponselnya terasa berat, seperti benda kutukan. Setiap detik yang berlalu, ketakutan merayap naik dari perutnya. Rasa mual mulai menyiksa. Tapi bukan karena lapar. Ia belum makan sejak siang, tapi tidak ada nafsu. Karena entah mengapa, bau seblak masih tercium sangat kuat. Bahkan kini terasa semakin nyata. Seolah ada semangkuk seblak panas diletakkan di depan pintunya. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar kamar. Tok, tok, pelan, tapi jelas. 3 ketukan, lambat, berat. Dina, suara perempuan tua memanggil, parau dan serak. Pesananmu sudah siap. Dina menahan napas. Ia tidak menjawab.
Tapi suara itu tetap berdiri di luar pintu. Sebelaknya masih panas, jangan biarkan dia marah. Suara itu perlahan berubah, meninggi, seperti dua suara tumpang tindih. Satu suara perempuan tua, satu lagi suara seperti mendesis dan menangis. Dina bangkit pelan-pelan. Ia mundur ke sudut kamar, mengambil benda terdekat, gantungan besi kecil dari lemari. Tapi suara di balik pintu telah hilang, digantikan oleh keheningan yang lebih mengerikan. Lalu dinding kamar bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang berdetak dari balik tembok. Suara basah, dan di sela ketukan dinding itu, terdengar lagi suara tangisan. Tangisan itu sama seperti yang ia dengar di warung, tapi kali ini lebih dekat, lebih dalam, seolah berasal dari dalam lantai. Suara perempuan bukan menangis karena sedih, tapi seperti tersiksa. Dina nekat keluar dari kamar. Ia tidak tahu harus kemana, tapi tetap melangkah. Di lorong kos, lampu-lampu redup satu persatu, seperti cahaya sedang ditelan perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menuruni tangga, berjalan menyusuri gang sepi, menuju satu tempat yang terus membisik di kepalanya sejak tadi. Warung Bu Sarti. Langkahnya terhenti tepat di depan bangunan itu. Tapi kali ini, warung terlihat berbeda. Tidak ada pelanggan, tidak ada lampu, tapi asap tetap mengepul dari atap. Tirai hitam masih menggantung, dan di depan warung, pintu terbuka lebar seakan menyambut. Dina ragu, tapi kakinya seperti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Ia masuk perlahan. Aroma daging hangus langsung menampar hidungnya. Lantai kayu berderit di bawah telapak kakinya, dan uap panas keluar dari balik dapur. Di sudut ruangan, sosok wanita tua masih duduk di kursinya. Tapi kali ini, ia menatap langsung ke arah Dina. Mata wanita bola matanya seperti tenggelam di dalam lubang hitam. Ia menggerakkan jarinya pelan, menunjuk ke arah dapur. Dia menunggumu. Dina menatap tirai hitam yang menutupi dapur. Uap dari baliknya berdenyut, seperti napas makhluk raksasa. Ia menelan ludah, lalu perlahan menyingkap tirai. Dapur itu tidak seperti dapur. Seluruh ruangan dilapisi dinding hitam berjelaga. Di tengahnya, berdiri sebuah kuali besar, setinggi dada orang dewasa. Kuali itu tidak terbuat dari besi biasa. Permukaannya hitam pekat, berguratkan tulisan-tulisan aneh yang menyala merah seperti bara. Dari dalamnya, menguar uap darah dan kerupuk rebus yang mendidih. Di tepi kuali, ada tangga kayu kecil. Dan di atas tangga itu, Bu Sarti berdiri. Wajahnya tidak terlihat. Ia membelakangi Dina, menciduk sesuatu dari kuali. Tangannya bergerak pelan, seperti sedang melantunkan doa. Kau datang tepat waktu, suara Bu Sarti menggema, tapi tak bergerak sedikit pun. Dina melangkah mundur, tapi lantai di belakangnya tiba-tiba amblas, seperti rawa yang menelan tubuh. Ia terjatuh, tapi tidak jatuh. Ia seperti ditarik, dan saat ia mencoba berdiri, pandangannya membentur sebuah dinding. Dinding itu terbuat dari wajah manusia. Kulit pucat, mata tertutup, mulut-mulut yang menganga diam. Mereka bukan ukiran, mereka nyata. Dinding itu hidup. Sebuah tangan mencengkeram bahunya dari belakang. Jangan lawan. Ini bagian dari perjanjian. Suara Bu Sarti bergetar pelan di telinganya. Dina menjerit, tapi suaranya hilang. Tenggelam. Ditelan oleh uap dari kuali raksasa yang mulai bergetar seperti sedang mengamuk. Dan di dalam kuali itu, sesuatu mulai bangkit. Dina berusaha meronta, tapi cengkeraman di bahunya sekeras besi. Tubuhnya terasa beku. Ia tidak tahu apa yang menahannya, tangan manusia atau bukan. Yang jelas, sentuhan itu dingin, kasar, dan terasa seperti kulit yang mengering selama ratusan tahun. Dari dalam kuali, suara gemuruh mulai terdengar. Cairan merah kehitaman di dalamnya bergolak seperti laut di tengah badai. Kerupuk-kerupuk besar mengambang, tapi warnanya bukan lagi oranye terang. Mereka terlihat seperti lempengan daging tipis, dan beberapa di antaranya masih memiliki bentuk telapak tangan manusia. Dina memejamkan mata. Ia mencoba berdoa, tapi suara dalam kepalanya memotong semua itu. Kau sudah dipanggil. Suara itu bukan suara Bu Sarti, bukan pula suara wanita tua yang duduk di luar. Suara itu seperti datang dari dalam kuali itu sendiri. Dalam, berlapis, dan penuh rasa lapar. Bu Sarti turun perlahan dari tangga. Tubuhnya membungkuk. Ia membawa sebuah baskom logam berisi cairan merah dari dalam kuali.
Uap darah mengepul, menggulung seperti kabut neraka. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, tapi matanya menyala, merah seperti bara di ujung nyala dupa. Dulu, aku juga takut, bisik Busarti, melangkah mendekat. Tapi dia memberi lebih dari yang bisa kubayangkan. Warungku, penghormatanku, semua orang mencintaiku. Hanya dengan satu harga. Dina berusaha bicara, tapi mulutnya terkunci. Bibirnya kaku, seolah lidahnya telah dijahit oleh rasa takut. Dia hanya meminta satu orang setiap Jumat Kliwon. Satu jiwa. Dan kau masuk sendiri malam ini. Busarti menunduk. Itu tanda kesediaan. Tiba-tiba, suara tawa pelan menggema dari dalam kuali. Tawa seperti anak kecil yang bermain, tapi juga seperti seseorang yang sedang memotong kulit binatang. Lantai dapur mulai berubah. Corak ubin berubah jadi bentuk-bentuk aneh. Bintang terbalik, pusaran darah, dan tulisan-tulisan yang Dina tidak mengerti tapi membuat dadanya terasa panas saat melihatnya. Dari dalam kuali, sesuatu muncul. Bukan kepala manusia, bukan hewan, tapi bentuk hitam berlendir, menyerupai tubuh manusia yang terlalu tinggi dan terlalu kurus. Lehernya panjang dan bengkok ke arah belakang, seperti tulang yang patah. Tangan-tangannya keluar perlahan, memanjat bibir kuali dengan gerakan tidak alami. Suara dengusnya berat dan berdengung di seluruh ruangan. Busarti tersungkur di lantai, membungkuk, lalu merangkak ke depan makhluk itu. Yang mulia, ini tumbal berikutnya, dia yang melihat daftar, dia datang sendiri. Makhluk itu tidak berbicara, tapi suaranya langsung masuk ke kepala Dina. Kau ingin hidup, kau ingin bebas. Gantikan satu nama. Gambaran-gambaran mengerikan muncul di mata Dina. Sosok-sosok yang sudah hilang, wajah Dika dan Leni, nama-nama dalam daftar. Semua itu tidak mati, tapi mereka diikat ke tubuh entitas ini. Sebagian dari mereka kini menjadi bagian dari kuali itu. Dari kuah seblak itu, Dina akhirnya bisa menggerakkan bibirnya, tapi hanya satu kata yang keluar, tidak. Seketika, ruangan menjadi gelap. Dina terbangun di tempat asing. Sebuah ruangan sempit tanpa jendela. Dindingnya terbuat dari tanah liat, lembab, dengan cahaya merah redup dari obor di dinding. Ia duduk di kursi kayu tua, tangannya terikat oleh tali kasar yang menghitam. Di depannya, ada meja kecil dan di atasnya, sebuah buku besar dengan kulit terbuat dari kulit manusia. Buku itu terbuka. Di dalamnya, halaman yang sama, daftar nama. Tapi kali ini, di sebelah kanan tiap nama ada foto kecil. Wajah-wajah yang Dina kenal. Ia membuka halaman berikutnya. Dan di sanalah wajahnya sendiri. Dina E. Di bawahnya, terdapat sebuah tulisan. Tanda tangan di bawah ini menyegel nasibmu. Atau kirimkan satu nama sebagai ganti. Sebuah pena tergeletak di sebelah buku. Pena itu meneteskan tinta merah gelap. Tapi aroma yang keluar dari tinta itu bukan aroma tinta biasa. Itu bau darah manusia. Dina menoleh. Di dinding seberangnya, sebuah cermin retak memperlihatkan wajahnya sendiri. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangannya di dalam cermin tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Bayangan itu sedang tersenyum. Dina memejamkan mata. Tangannya mulai bergerak. Tidak sadar. Tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri. Pena itu perlahan menyentuh kertas. Pena di tangan Dina menyentuh kertas. Tangan itu bukan miliknya lagi. Urat-urat di lengannya menegang, bergerak sendiri, seakan digerakkan oleh benang tak kasat mata yang dikendalikan oleh entitas dari dalam kuali. Ujung pena menggores halaman buku kulit itu, membentuk huruf demi huruf. Namun, sebelum nama itu lengkap, ruangan bergetar. Obor di dinding berkelip liar. Sebuah suara dalam gemuruh tanah terdengar dari bawah kaki Dina, seperti ribuan tangan mencakar-cakar dari dalam bumi. Suara itu tidak sekadar mendesak. Ia melarang. Jangan. Seketika itu, bayangan di cermin berubah. Kini, bukan hanya tersenyum. Bayangan itu menunjuk ke buku di hadapan Dina, lalu menggeleng. Dina terhenti. Tangan yang tadi menulis kini gemetar hebat, seolah ada kekuatan dari dalam dirinya yang menolak menyelesaikan nama itu. Tiba-tiba, tinta dari pena meletup. Satu tetes darah mengenai nama, Dina R, di halaman. Buku itu meledak dengan suara retakan. Api dari obor mendesis. Bayangan dari cermin menghilang. Dan dari dalam lantai, sebuah lubang terbuka.
Dina jatuh lagi. Kali ini ia tidak tahu sedang berada di mana. Ia berdiri di dalam lorong sempit, gelap, yang temboknya terbuat dari tulang dan daging yang memerah. Lorong itu memanjang, dan di ujungnya terlihat cahaya kehijauan redup. Suara lolongan dan rintihan samar-samar terdengar dari segala arah. Ia melangkah maju. Setiap langkah seolah menginjak dada orang yang masih hidup. Lorong itu seperti hidup, bernapas, berdetak. Di tengah jalan, ia melihat satu ruangan bercahaya. Dina masuk perlahan, dan matanya langsung tertumpu pada pemandangan yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Dika, temannya, berdiri di tengah ruangan. Tapi tubuhnya setengah transparan, matanya kosong. Di lehernya tergantung sebuah kalung dari tulang kecil, dan di dadanya terdapat simbol sama seperti yang terukir di kuali. Dika. Dina mendekat, tapi Dika tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arahnya, dan berkata dengan suara serak, "Dia tahu kau menolak." Dina menggeleng. "Aku tidak bisa menyerahkan orang lain." Dika merunduk, suaranya retak. "Aku juga dulu begitu. Tapi penolakan tidak membatalkan perjanjian. Kau sudah melihat namamu. Kau sudah tahu tentang kuali. Itu cukup." Tiba-tiba, dari dalam tubuh Dika, uap hitam keluar. Kepalanya menunduk, mulutnya menganga lebar, dan dari dalam rongga itu keluar suara yang bukan suara manusia. "Kami akan tetap mengambilmu, tapi kami ingin melihat sejauh mana kau bertahan." Lorong itu berubah. Tembok bergerak. Dagingnya membuka seperti kelopak bunga, membentuk jalan baru yang menurun tajam. Dina jatuh lagi. Tapi kali ini, ia tidak bangun di ruangan lain. Ia terbangun di warung sebelah. Tapi siang hari, semua kembali seperti semula. Pelanggan ramai. Aroma pedas menggoda di udara. Dan Bu Sarti berdiri di balik meja, menyajikan mangkuk-mangkuk panas penuh kerupuk rebus dan ceker. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dina mematung. Kepalanya pening. Ia melihat ke tangannya. Tak ada luka. Tak ada tali. Tak ada tinta. Tapi saat ia menatap ke dalam warung, matanya bertemu dengan wanita tua yang selalu duduk di sudut warung. Wanita itu menatapnya balik. Tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Mulutnya mengatuk tipis, tapi matanya menangis. Perlahan-lahan, wanita tua itu menunjuk ke arah dapur. Dina menoleh. Tirai hitam masih tergantung. Tapi dari balik tirai itu, terdengar suara gemericik cairan panas, dan desisan seperti napas entitas yang belum puas. Dina berbalik. Ia berlari keluar. Tapi saat berada di luar warung, jalanan kosong. Sepi. Tak ada mobil, tak ada orang, bahkan suara pun lenyap. Kota itu seperti dilenyapkan dari dunia. Dan di bawah kakinya, tanah mulai retak. Dina menjerit. Tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Ia mencoba memanggil siapapun, tapi tak ada jawaban. Lalu di kejauhan, seseorang berdiri. Sosok yang ia kenal, ibunya. Berpakaian seperti saat terakhir kali mereka berpisah di stasiun. Tapi wajahnya tampak berbeda. Kosong. Dan ketika ia berjalan mendekat, tubuhnya mulai meleleh. Kulitnya mencair seperti lilin panas. Hingga dari dalam tubuh itu, keluar bayangan hitam yang pernah Dina lihat dari kuali. Makhluk itu tertawa pelan. "Waktumu hampir habis." Dan dari belakang Dina, suara langkah kaki terdengar. Belasan langkah. Ia menoleh cepat dan di hadapannya berdiri semua wajah dalam daftar. Termasuk dirinya sendiri. Langkah kaki itu mendekat. Pelan, tapi pasti. Suaranya bergema di antara kehampaan jalan. Seperti pasukan tanpa jiwa yang kembali untuk menjemput bagian terakhir dari perjanjian. Dina mundur. Napasnya pendek. Di hadapannya berdiri barisan orang-orang yang telah menghilang dari dunia nyata. Tubuh mereka seperti lilin meleleh, kulit menggantung, mata kosong tapi menatap langsung ke dalam jiwanya. Di tengah-tengah mereka, dirinya sendiri. Versi dirinya yang pucat, berdiri tanpa sepatah kata, hanya menatapnya dengan mata hitam pekat. Rambutnya basah dan kusut seperti baru bangkit dari kolam darah. Di tangan kembarannya itu, tergenggam satu benda, pena merah yang sama dari ruang buku perjanjian. Lalu mereka membuka jalan. Mereka menyingkir, memperlihatkan sesuatu di belakang mereka. Sebuah kuali, lebih besar dari sebelumnya. Berdiameter hampir 2 meter. Warnanya bukan hitam, melainkan merah seperti besi panas yang terus-menerus direbus dari dalam.
Di atas permukaannya, kerupuk-kerupuk besar mengambang, bergerak sendiri, seperti bernapas. Kuali itu tidak berdiri di atas tungku. Ia berada di tengah lapangan kosong yang tidak ada sebelumnya. Di sekelilingnya, tanah tandus dan langit merah menyala, seperti neraka yang terbuka tepat di bawah kaki dirinya. Dina melangkah mundur, tapi tanah di belakangnya runtuh. Ia terpaksa melangkah maju. Tiba-tiba, muncul suara dari belakangnya. Aku tidak bisa menghentikannya, tapi aku bisa membantumu memilih. Suara itu, wanita tua yang selama ini hanya duduk diam di warung. Dina berbalik. Wanita itu berdiri lebih tegak sekarang. Matanya terang, tidak lagi kosong. Di tangannya, tergenggam sebuah gelang dari benang merah dan tulang kecil. Ia mendekat, lalu meletakkannya di tangan Dina. Ini satu-satunya yang bisa menunda waktumu, tapi tidak menyelamatkanmu. Tidak sepenuhnya. Siapa kau sebenarnya? Tanya Dina. Suaranya bergetar. Aku adalah yang pertama yang membuka kuali itu. Tapi aku menolak memberi tumbal hingga waktuku habis. Tubuhku dibiarkan, tapi jiwaku terperangkap. Sejak itu, aku hanya duduk, menunggu seseorang cukup bodoh untuk menyelidiki atau cukup berani untuk bertahan. Wanita itu menatap langsung ke dalam mata Dina. Sekarang pilihannya milikmu. Dina menggenggam gelang itu. Ia tahu, hanya ada dua jalan, menyerah dan masuk ke dalam kuali, atau melawan dan menghadapi kegelapan yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Lalu dari dalam kuali, makhluk itu muncul kembali. Tapi kali ini, bentuknya berbeda. Tidak lagi menyerupai manusia. Ia membesar, meliuk seperti asap tebal yang berubah bentuk setiap detik. Ia punya banyak wajah. Wajah para korban, termasuk wajah Dina sendiri. Dina menutup mata. Ia mengangkat tangan. Gelang itu mulai bergetar. Cahaya merah dari benang mulai bersinar lebih terang. Dan saat makhluk itu menghampiri, menggulung udara seperti badai, Dina berlari menuju kuali. Namun bukan untuk menyerah. Ia melompat ke bibir kuali, menggenggam sisi kuali itu dengan tangan kosong. Kulitnya melepuh, dagingnya terpanggang. Tapi ia tidak berhenti. Ia membacakan ayat-ayat yang pernah didengar dari ibunya semasa kecil. Kata-kata suci yang tak sepenuhnya ia ingat, tapi cukup kuat untuk mengguncang dasar kuali itu. Kuali berguncang hebat. Cairan merah meledak ke udara. Wajah-wajah dalam cairan itu menjerit. Tangan-tangan keluar, menggenggam tubuh Dina. Tapi gelang merah menyala lebih terang. Dan dalam sekejap, ledakan besar terjadi. Suara tangis, tawa, dan jeritan menyatu jadi satu raungan panjang yang menggetarkan langit merah. Tubuh makhluk itu melayang, terbelah. Wajah-wajah dalam asap itu mulai terbakar satu persatu, meleleh dan menghilang seperti malam yang disapu mentari. Dina terlempar ke tanah. Gelap, sunyi, tak ada apapun. Ia membuka matanya. Dan kini ia duduk di bangku panjang halte bus. Jalanan ramai. Langit sore. Orang-orang berlalu lalang. Warung seblak di ujung jalan sudah rata dengan tanah. Hanya tersisa tanah berpasir dan papan kayu roboh. Tak ada tanda pernah ada warung legendaris di sana. Bahkan orang-orang yang lalu lalang tidak menoleh ke arah itu. Seolah tempat itu tidak pernah eksis. Dina berdiri pelan. Tubuhnya masih sakit, tapi bisa digerakkan. Ia menyadari satu hal. Tangan kirinya, tempat gelang itu melingkar, hilang. Tak ada bekas. Tapi ia masih hidup. Namun saat ia berjalan pergi, di balik tiang listrik, bayangan wanita tua itu berdiri, menatapnya, dan tersenyum. Lalu menghilang dalam angin sore yang berhembus pelan, membawa aroma samar dari kerupuk rebus dan darah yang belum sepenuhnya hilang. Berikut penutup yang memuat hikmah, ayat Al-Quran, serta disclaimer dan ajakan untuk penonton. Hikmah cerita. Cerita, akhir tragis pesugihan warung seblak, ini mengajarkan kita bahwa jalan singkat menuju kekayaan seringkali menyimpan konsekuensi gelap yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Menggadaikan nurani, bahkan nyawa, demi penglaris atau keberuntungan bukanlah jalan yang diridha. Setiap kesepakatan dengan kegelapan akan selalu dibayar dengan harga yang tak terbayangkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu memakan harta satu sama lain dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 188.
Cerita ini fiktif, disusun sedemikian rupa seolah-olah nyata agar bisa diambil hikmahnya. Setiap tokoh, tempat, dan peristiwa hanyalah rekaan belaka dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan alur dan ketegangannya, silakan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.